Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa sampai di seluruh pelosok tanah air. Saudara semua yang ada di Malaysia, di Singapura, di Amerika Serikat, senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri untuk kami melakukan semua aktivitas kami. Dan pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari berbicaralah kepada setiap kami masing-masing, urapi kami, jamah hati kami sehingga kami mengerti maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga dan keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, sungguh menyedihkan jika kita membaca atau mendengar adanya berita-berita tentang bencana alam, tentang peperangan dan sebagainya yang menyebabkan penderitaan manusia di dunia ini. Apalagi jika kita melihat atau mengalaminya sendiri, saudara. Mengapa manusia harus menderita di dunia ini? Banyak di antara mereka yang sebenarnya hanya ingin hidup sederhana, di dalam suasana yang aman, yang sehat dan tentram, tidak membutuhkan kekayaan dan kemewahan. Tetapi hidup layak sebagai manusia tidaklah mudah dicapai. Sebagai orang Kristen, saudara, tentunya kita sadar bahwa sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, umat manusia harus berjuang untuk bisa bertahan hidup di dunia ini. Dunia yang sudah terkontaminasi dengan dosa menjadi dunia yang penuh dengan kekejaman, ketidakadilan, dan penderitaan. Dengan demikian, ada orang yang menderita berbagai penyakit, dan ada juga yang dianiaya orang lain, yang diperlakukan secara tidak adil dalam masyarakat, yang jujur tetapi tidak berhasil, dan juga orang jahat yang kelihatan sukses dan nyaman hidupnya. Tidak sedikit orang berpendapat dalam hatinya bahwa Tuhan mungkin seolah menutup mata dan sebagainya. Memang dalam melihat semua penderitaan manusia adalah mudah bagi kita untuk berkata bahwa semuanya itu adalah nasib. Kehendak Tuhan tidak dapat dibantah. Karena itu wajarlah jikalau sebagian orang Kristen bertanya-tanya apakah Tuhan menghendaki semua ini terjadi pada umatnya. Tetapi yang harus kita cermati, saudara, sebagai orang percaya adalah bahwa di dalam Alkitab jelas tertulis bahwa Tuhan itu Maha Kasih. Bukan Tuhan yang kejam dan semena-mena. Tuhan yang Maha Kasih tentu tidak menghendaki kita menderita, tetapi Tuhan yang Maha Adil tidak memisahkan umatnya dari orang lain selama mereka hidup di dunia. Tuhan memberikan sinar matahari kepada siapapun juga, dan udara tersedia untuk seluruh umat manusia. Setiap umat manusia mempunyai cara hidup tersendiri, dan mereka akan memperoleh hasil yang berbeda-beda sesuai dengan hukum dunia, yaitu ketidakpastian. Apa yang terjadi di dunia sulit ditebak oleh manusia, saudara. Saudara, jika manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, sebagian orang akan menggunakan segala kesempatan untuk mencari kesuksesan dan kebahagiaan selagi masih bisa. Dunia yang begitu kacau dan orang berpikir bahwa Tuhan yang seolah tidak mau ikut campur memberi mereka dorongan untuk memikirkan diri sendiri saja selama hidup di dunia ini.
Saudara kasih Tuhan Yesus, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang lepas tangan atau yang tidak berdaya. Bumi dengan kekacauannya dan manusia dalam dosa, mereka tidak bisa lepas dari pandangan mata dan kuasa Tuhan. Apa yang dirancang Tuhan pasti terjadi, sekalipun manusia berusaha melupakan kuasanya di dunia ini. Tuhan bisa bekerja dengan bebas di tengah kekacauan dunia dan tetap memberi berkat dan kasih-Nya kepada semua umat-Nya. Di dalam Roma 5 ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sudah kasih Tuhan Yesus, saat ini kita harus sadar bahwa Tuhan kita sangat mementingkan hidup umat-Nya dalam jangka waktu yang panjang. Hidup di dunia ini sangat singkat jika dibandingkan dengan hidup sesudahnya. Karena itu, Tuhan bekerja untuk memberi kita iman yang makin kuat dalam keadaan apapun. Bahwa Ia telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan membawa kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yaitu hidup di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat ke-6 mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu ketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang memperhatikan kelangsungan hidup anak-anak-Nya, baik di waktu sekarang, terlebih untuk masa yang akan datang, yaitu dalam kerajaan surga. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu sebab Tuhan yang selalu baik dan mengasihi setiap kami. Walaupun dalam dunia begitu banyak penderitaan, namun kami bersyukur ada Tuhan yang selalu menguatkan kami, menghibur kami. Karena kami selalu percaya bahwa penderitaan yang kami alami tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan siapkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, menterangkan firman-Mu dalam setiap hati kami saat ini. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, Tuhan yang meneguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat dalam Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga mereka, keluarga, pekerjaan mereka, bisnis, usaha, pendidikan, pekerjaan di kantor, di perusahaan, dan dimanapun bekerja. Tuhan yang memberkati. Tuhan, mohon penyertaan-Mu, penjagaan-Mu saat malam hari ini. Pimpin kami ya Tuhan, tuntun kami. Kami berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan. Tuhan bebaskan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan penghiburan bagi saudara kami yang menderita, berikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi negeri kami, daerah kami, Tuhan yang senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat malam ini. Saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.